ketika dia mulai merias wajah almarhum Pak Rohman. Dari bagian jidat, pipi sampai leher itu semuanya dikasih bedak. Itu kayak terlihat lebih muda lagi. Dan itu satu pengalaman yang tidak bisa dilupakan oleh Pak Sodikin ketika merias wajah almarhum Pak Rohman. Wajah itu benar-benar terlihat jauh lebih muda. Kayak usianya itu 25-30-an. Hidupnya itu tidak pernah ada kata ngeluh sama murung. Yang ada dalam kehidupan dari Mas Rohman, kata Mas Amin, hidupnya selalu bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la khawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Jumpa kembali di channel Hikmah Misteri bersama saya Pak Ade. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba menceritakan sebuah kisah tentang jenazah yang ketika dirias terlihat lebih muda lagi. Tapi sebelum saya lebih lanjut menceritakan kisah jenazah tadi, semoga kita dan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dicurahkan segala nikmat sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tidak usah lama-lama, kita langsung masuk ke cerita Hikmah Misteri. Sebut saja namanya Pak Sodikin, salah satu pengirim cerita yang menceritakan kisah tentang almarhum Pak Rohman. Pak Sodikin ini adalah seorang perias jenazah. Sesuatu pekerjaan yang mungkin jarang dilakukan orang. Tapi bagi Pak Sodikin ketika merias jenazah, itu sudah hal biasa bagi dirinya karena dia dapatkan ilmu itu ya dari bapaknya, dari leluhurnya yang mungkin sudah terbiasa berhadapan dengan orang-orang yang sudah meninggal. Nah, di dalam ceritanya Pak Sodikin ini ada sebuah cerita tentang ketika dia merias sebuah jenazah ini. Kalau Pak Sodikin itu merasakan hawa yang berbeda, ini tentang jenazah Pak Rohman. Almarhum Pak Rohman setelah dia itu dimandikan, dia dibawa ke ruangan untuk dikafani, untuk dirias. Nah, ketika mengkafani ini tidak ada rasa takut, tidak ada rasa ngeri, bahkan bertanya-tanya tentang siapa Pak Rohman. Sebelum tali pocong semuanya itu diikat, dia harus merias wajahnya terlebih dahulu untuk diikat di bagian atas itu tali pocongnya. Ketika dia mulai merias wajah almarhum Pak Rohman, ya dibedagi seperti ya layaknya sosok bayi yang baru lahir kayak gimana. Yang terlihat itu dari auranya atau pancaran wajah Pak Rohman itu memancarkan aura. Dia itu kayak walaupun dalam keadaan mata tertutup, itu Pak Rohman itu kayak dia memandangi Pak Sodikin. Sedikit cerita, dia itu usianya sekitar hampir 50 tahun, belum terlalu tua. Tapi ketika dia mengasih bedak, misalnya ngasih bedak atau merias wajah dari Pak Rohman, dari bagian jidat, pipi sampai leher itu semuanya dikasih bedak. Satu persatunya itu diceritakan sama Pak Sodikin. Ketika jidat itu mulai dibedaki, kerutan dari Pak Rohman, almarhum Pak Rohman itu kayak menghilang. Dan itu terus sampai ke bagian pipi, sampai bagian dagu, itu kayak terlihat lebih muda lagi. Dan itu satu pengalaman yang tidak bisa dilupakan oleh Pak Sodikin ketika merias wajah almarhum Pak Rohman. Wajah itu benar-benar terlihat jauh lebih muda, kayak usianya itu 25-30-an. Dan ketika Pak Rohman tidak kurang percaya, ini rasa tidak percaya dia, apakah itu riasannya memang lebih bagus atau gimana, dia mencoba dia kayak menghapus bedak tadi, tapi kerutan itu kayak hilang. Walaupun bedak itu sudah sedikit dihapus, kembali dirias lagi sampai ke bagian alis, bagian hidung, bagian dagu, bagian leher, semuanya kayak kulit itu mengencang kembali. Itu sesuatu yang luar biasa. Karena Pak Sodikin ini yang mengenal Pak Rohman itu cuman dari kampung sebelah, karena dia bukan asli warga setempat di mana almarhum Pak Rohman itu meninggal. Dia diminta oleh salah satu keluarganya untuk merias wajah Pak Rohman, untuk mengurusi jenazah Pak Rohman. Itu Pak Sodikin. Nah, ketika dia sudah selesai ini, ketika dia itu merasa ya kayak sangat berbeda merias wajah yang begitu luar biasanya, Pak Sodikin ini selesainya dia merias jenazah itu dinaikkan ke keranda. Tapi dalam batinnya, siapa sih sebenarnya Pak Rohman? Kok kayaknya itu ada yang beda.
Tapi perbedaan yang dia rasakan itu bukan soal kejanggalan, tapi kejanggal itu janggal hal-hal yang positif. Karena baru sekali-kalinya, baru seumur hidupnya dia ngerias wajah orang yang sudah meninggal itu kok terlihat lebih mudah. Selesainya dia merias, ditaruh di keranda, jenazah tersebut dibawa ke halaman rumah. Di situ Pak Kiai menjelaskan, barangkali ada ini itu dan sebagainya. Ya semacam kayak khitobahan atau ceramah sebelum jenazah itu disolatkan. Setelah pemakaman selesai, singkat ceritanya, Pak Sodikin kembali ke keluarga Pak Rohman. Nah, Pak Sodikin ini menanyakan ke istrinya almarhum Pak Rohman. Bu, maaf ya Bu, saya boleh nanya. Ini sebut saja namanya Bu Aminah. Bu Aminah yang baru saja kehilangan almarhum suaminya. Ketika ditanya sosok almarhum, yaitu Pak Rohman, Bu Aminah tertunduk dengan merasa mungkin sangat kehilangan. Tapi Bu Aminah menjawab pertanyaan Pak Rohman. Ada apa? Pak Sodikin nanya suami saya. Pak Rohman itu ketika hidup bagaimana, Bu? Karena Pak Sodikin tidak tahu latar belakang kehidupan dari almarhum Pak Rohman. Bapak nanya almarhum kenapa? Nanya suami saya kenapa? Ada yang aneh ya Pak sama jenazah suami saya? Kata istrinya. Kalau aneh yang buruk tidak, Bu. Cuman saya ini kan perias jenazah, Bu. Saya cuman merasa ya terkagum-kagum bagaimana? Kata Bu Aminah nanya Pak Sodikin. Ya saya terkagum-kagum sama aura wajah dari almarhum Pak Sodikin ketika tadi saya merias itu terlihat lebih muda. Bu Aminah, maksud Pak Sodikin apa? Apa Ibu tidak melihat ketika jenazah diangkat ke keranda, Ibu sempat melihat? Iya Pak, saya ngelihat memang beda. Tapi bagi saya mungkin caranya Allah mengembalikan almarhum suami saya dengan cara seperti itu. Bu Aminah mulai menjelaskan, termasuk beberapa saudaranya yang saat itu juga ada di situ menjelaskan ke Pak Sodikin. Salah satu yang menjelaskan ini adalah adik kandung dari Bu Aminah, yaitu seorang laki-laki yang sangat dekat dengan Pak Rohman. Sebut saja namanya Mas Amin. Mas Amin itu menceritakan sama Pak Sodikin secara detail bagaimana lika-liku hidup almarhum Pak Rohman. Satu persatu diceritakan. Ternyata di balik aura wajah sosok yang sudah meninggal kembali muda itu lika-likunya luar biasa. Mas Amin menceritakan ke Pak Sodikin di saat dia itu sudah menikah dengan kakaknya yaitu Mbak Aminah. Dia tuh tidak pernah yang namanya satu murung, kedua ngeluh, dan hidupnya itu pantang menyerah dan selalu bersyukur. Dan orangnya memang tidak pernah lepas yang namanya kewajiban itu sholat 5 waktu, itu sudah pasti. Tidak mungkin seorang yang meninggal dengan keadaan wajah yang lebih muda tanpa perilaku hal-hal yang baik. Nah waktu itu Pak Sodikin pun sempat nanya, tidak pernah murung yang bagaimana Mas Amin? Masa sih orang tidak pernah murung? Ini orangnya sudah meninggal itu ditanya sama Pak Sodikin. Mas Amin kembali menjelaskan, yang saya ketahui almarhum kakak ipar saya itu Mas Rohman. Dia itu ya pedagang biasa. Dia itu seorang pedagang jualan keliling yang kadang mangkal di pagi sampai duhur, kadang sampai jam 1 itu di sekolahan dasar. Dan nanti kalau sudah jam 2 sampai kadang jam 5 sore itu ada di madrasah. Tapi selama dia bekerja, walaupun jualan itu sederhana, penghasilannya tidak seberapa. Dan Pak Rohman ketika dia mengalami cuaca, mungkin hujan ataupun panas, dia tidak pernah mengeluh. Kalau misalkan pas posisinya hujan, kadang dagangan lakunya tidak seberapa, dia masih bersyukur, alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk berjual walaupun dalam keadaan hujan. Dalam keadaan panas pun dia jalani. Hidupnya itu tidak pernah ada kata ngeluh sama murung. Yang ada dalam kehidupan dari Mas Rohman, kata Mas Amin, hidupnya selalu bersyukur. Dan bukan itu saja. Saat almarhum selesai bekerja dari pagi sampai sore dengan jualan di sekolah-sekolahan tertentu, setiap pulang itu dia tidak langsung mampir ke rumah, tapi dia mencoba untuk berbagi rezeki. Walaupun rezekinya dia itu tidak seberapa, kalau mungkin bagi orang-orang yang kebutuhannya lebih, mungkin uang itu tidak bakal cukup. Tapi dia mungkin kepikirannya uang ini lebih dari cukup.
Dan uang ini adalah titipan. Dia melihat tetangga-tetangganya yang kadang kurang mampu, seorang janda, nenek tua yang tidak ada salah satu keluarganya karena dia tidak punya anak dan saudara-saudaranya sudah meninggal. Setiap kali dia pulang kerja, dia selalu membawakan nasi bungkus dan orang tua itu selalu berkata sama Pak Rohman, semoga rezekimu lancar, semoga kamu diberikan kesehatan. Dan itu adalah doa dari si nenek yang setiap hari itu didatangi oleh almarhum Pak Rohman, merawat seorang janda. Itu yang pasti, yang setiap waktu dia selesai kerja itu pasti mampir ke rumah itu. Dan ini kakak saya itu Mbak Aminah, dia sudah tahu, dia pun tidak pernah komplain sama suaminya itu almarhum Pak Rohman. Walaupun kadang yang namanya istri, kebutuhan itu lebih dari cukup untuk anak-anaknya sekolah. Tapi kata suaminya, syukuri saja Bu, alhamdulillah saja ini masih ada. Toh kalau misalkan memang belum ada, nanti Bapak cari lagi besok. Insya Allah ada untuk rezeki anak-anak, nggak usah khawatir. Rezeki itu cuma sementara, numpang lewat Bu. Kalau memang bukannya haknya kita, nggak bakal kita bisa. Semakin kita mengejar semakin jauh. Itu yang sering dikatakan oleh almarhum Pak Rohman ke istrinya, yang didengar oleh Mas Amin. Dan itu menjadi pelajaran bagi Mas Amin, yaitu sosok almarhum Pak Rohman yang hidupnya itu tidak pernah yang namanya murung, tidak pernah ngeluh, dan selalu mendidik istrinya ke hal-hal yang lebih positif. Pikirannya itu jauh ke depan, pikirannya itu tidak mau berpikir ke belakang. Berpikirnya itu cuma simpel, kita itu tidak bisa merasa memiliki kalau memang bukan haknya saya. Bisa saja diambil dengan cara Allah, mungkin dengan sakit, mungkin dengan ini. Maka saya, kata Pak Rohman, setiap kali saya punya rezeki lebih, ini sebenarnya untuk siapa? Itu yang menjadi pertanyaan dari Pak Rohman ketika dia dapatkan lebih. Walaupun lebihnya itu kadang dia ya, mungkin banyak orang yang datang kepadanya, minta bantuan dia, dikasih uang. Tapi uang itu dibagi lagi sama Pak Rohman. Itu yang dikerjakan atau yang sehari-hari dilakukan oleh almarhum Pak Rohman. Dari perilakunya saja, Pak Sodikin ketika mendengar merasa terharu. Dan Mas Amin itu masih menceritakan sosok almarhum Pak Rohman ke Pak Sodikin, bahwa yang dilakukan almarhum walaupun pekerjaan itu sederhana. Setiap kali ada tetangganya yang meminta bantuan dalam bentuk apapun, dia tidak pernah mengeluh, "Duh Pak, saya lagi capek," atau gimana. Itu manusiawi. Tapi Pak Rohman tidak. Walaupun pulang kadang jam 5 sore, dia kayu sepedanya, perjalanan yang mungkin lumayan jauh, sekolah dasar, sekolah madrasah setiap hari dia kerjakan, kadang sampai keliling sembari nyari tambahan. Dan ini menjadi contoh bagi warga-warga sekitar. Makanya Pak Rohman ini merupakan sosok yang sangat dikagumi. Ya bukannya merendahkan sosok Pak Rohman, nanti minta tolong sama Pak Rohman aja. Jadi kayak rezekinya Pak Rohman itu ngalir begitu saja. Makanya dia mendidik istrinya, toh kalau memang sudah rezeki Bu, itu dari mana aja. Ketika waktu anaknya ini butuh untuk bayar biaya bulanan, cuaca waktu itu lagi musim hujan, dia mungkin 1 minggu, ya bisa dibilang itu ya hasilnya pas-pasan. Bahkan untuk makan saja mungkin kurang. Tapi dia kembali mengingatkan istrinya, Bu, tidak usah khawatir. Semoga Allah tidak membuat kita itu malu di hadapan makhluk dan hamba-hamba yang diciptakannya. Intinya, dalam ceritanya Mas Amin, ketika Allah mengangkat derajat seseorang, dengan caranya Allah, yaitu ketika anaknya ini butuh biaya bulanan. Entah dari mana itu rezeki, padahal 1 minggu sebelumnya, itu keadaan dia, itu udah punya apa-apa. Bahkan yang namanya makan itu ya seadanya. Tidak pernah bilang sama istrinya, tidak pernah mengatakan sama anaknya, "Bapak hanya bisa kayak gini, syukuri ya Dek, syukuri ya Bu, kamu yang sabar ya, Bapak lagi nyari." Dan anaknya pun yang didik seperti itu yang nerima keadaannya. Alhamdulillah anak-anaknya itu menjadi anak yang soleh-solehah. Anaknya itu nurut semua. Kalau bapaknya bilang, itu almarhum Pak Rohman bilang, "Nanti kalau Bapak punya rezeki, nanti Bapak bayar." Tapi ketika waktu yang mungkin sudah waktunya untuk bayar, ya entah dari mana rezeki itu datang begitu saja. Entah ada orang yang nyuruh untuk dia bekerja di sana atau di sini, itu ada-ada saja. Sampai kadang, ya Mas Amin itu heran. Heran, benar-benar heran sama almarhum Pak Rohman. Orang kayak dia itu rezekinya kok cukup, ada aja.
Dan selalu ada dan tidak pernah kurang. Ya kurangnya itu dia anggap itu sebagai nikmat. Bukan sebagai ujian, bukan sebagai cobaan, sebagai nikmat bahwa dunia ini adalah tempat untuk dia beribadah. Dengan segala kerendahan hatinya bahwa di dunia ini dengan keadaan yang masih bisa bertahan hidup, syukur alhamdulillah. Kita masih diberikan kesempatan untuk kita berpikir karena saya manusia. Kalau saya bukan manusia dan diberikan akal, Bu, mungkin kayak hewan nyari sana sini. Tapi inilah saya yang diciptakan sebagai manusia yang diberikan kelebihan berupa akal untuk berpikir bagaimana caranya sebagai seorang laki-laki, sebagai kepala keluarga bertanggung jawab untuk anak dan istri. Dan itu menjadi suri teladan untuk istrinya dan anak-anaknya. Dan yang membuat Mas Amin merasa sangat kehilangan, yaitu sosok almarhum Mbak Rohman. Dia itu tidak ngeluh sakit, dia tidak ngeluh apa-apa. Dan satu hal yang diingat oleh Mas Amin ketika malam hari sebelum ajal atau sakaratul mautnya almarhum Mas Rohman, yaitu kakak iparnya. Dia berpesan dalam bahasa Jawa, jadilah orang yang bisa merasakan. Karena dengan merasakan, kamu akan mengerti apa yang dia rasakan dan jadilah mereka. Maka kamu akan tahu bagaimana keadaan mereka. Merasa, itu pelajaran dari almarhum Pak Rohman ke Mas Amin. Dan bukan itu saja. Perasaan itu harus peka. Ketika kamu diposisikan sebagai seorang istri, jadilah seorang istri, maka kamu akan tahu rasanya sebagai ibu kayak gimana, rasanya sebagai kepala keluarga gimana, dan rasanya sebagai seorang anak gimana. Maka perasaan itu gunakanlah dengan akal sehatmu. Itu pelajaran dari almarhum Pak Rohman sebelum meninggal, itu berpesan. Dan jadilah hidup yang bisa menghidupi orang lain. Jangan hidup untuk dirimu sendiri. Itu hal-hal yang dikatakan sama almarhum untuk Mas Amin dan keluarganya, itu didengar juga sama Mbak Aminah, sama anak-anaknya, sama orang-orang sekitar. Tapi itu dalam bentuk bisikan ketika Mas Amin itu ada di samping keadaan Mas Rohman yang terbaring. Dan saat itu tidak beberapa lama banyak para warga yang sedang mendoakan untuk mungkin memudahkan sakaratul mautnya wallahu a'lam dengan bacaan-bacaan surat Yasin. Dia meminta secara langsung, tolong bantu aku, bacakan surat Yasin untukku, karena aku merasakan aku sudah tidak kuat. Saat itu Mbak Aminah anaknya nangis, tidak kuat dan terbayangkan bagaimana sosok suami almarhum Pak Rohman merasa maut itu sudah ada di depan matanya. Dan dia meminta secara langsung, bacakan surat Yasin untukku agar malaikat Israel tidak merasa kesusahan untuk mengambil nyawaku. Seakan-akan dia tahu, wallahu a'lam bishawab, dia tahu bahwa nyawanya sudah akan diambil, rohnya akan kembali ke hadapan Allah. Dan saat itu keluarganya nangis semua. Setelah satu Yasin itu selesai, dua Yasin itu selesai, dia menghembuskan nafas terakhir dengan 2 kalimat syahadat. Dan saat itu pula tangisan semuanya tidak lepas dari kesedihan yang begitu luar biasa bagi keluarga yang ditinggalkan, yaitu Bu Aminah dan anak-anaknya. Saat itu Pak Sodikin yang mendengar cerita dari Mas Amin, yang didengar juga oleh Mbak Aminah, istri dari almarhum Pak Rohman, dan anak-anaknya dan keluarga besarnya dalam rumah yang tidak begitu besar, mereka menangis, tersedih. Dan Pak Sodikin pun tidak bisa menahan kesedihan dari ceritanya Mas Amin tentang almarhum Pak Rohman. Dan Pak Sodikin merasa sangat pantas ketika merias sosok jenazah yang dirias itu jauh terlihat lebih muda dari seusia, yaitu almarhum Pak Rohman, yang seharusnya itu ya wajahnya sudah terlihat sudah tua. Sampai akhirnya semuanya diketahui kalau ternyata di balik wajah yang jauh lebih muda ada perilaku-perilaku yang luar biasa dari hidup almarhum Pak Rohman. Semoga dari kisah dari Pak Sodikin ini, seorang pria jenazah, semoga bisa menjadikan hikmah untuk kita semuanya, bisa kita ambil pelajarannya. Saya Pak Ade di channel Hikmah Misteri. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.